Bangsa Indonesia ingin merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu. Tahukah Anda kenapa tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas di Indonesia diperingati setiap tanggal 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional merupakan momen untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kebangkitan nasional merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan yang sangat tinggi. Sebenarnya, seperti apa sejarah Hari Kebangkitan Nasional, berdirinya Budi Utomo, dan momen Sumpah Pemuda? Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Batavia yang kini bernama Jakarta oleh para pelajar Stovia yang dipelopori oleh Sutomo dan didukung oleh tokoh lainnya. Tokoh-tokoh lain yang mendukung adalah Muhammad Sulaiman, Suryadi Tirtonegoro, Muhammad Saleh, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, dan R.M. Gumbrek, M. Suwarno, dan Angka Projo Sudirjo. Sebagai organisasi pelajar, Budi Utomo berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Pada awalnya gerakan ini hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura. Namun, karena penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda semakin meluas, dukungan terhadap Budi Utomo pun meningkat dan menjadikannya sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Selain berdirinya Budi Utomo, peristiwa penting lainnya dalam sejarah kebangkitan nasional adalah Sumpah Pemuda. Ikrar ini dicetuskan dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda mencerminkan tekad generasi muda untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Momen ini menjadi simbol kuat pergeseran arah perjuangan dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dan memperkuat semangat persatuan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus. Sejarah penetapan Hari Kebangkitan Nasional dikutip dari berbagai sumber pada tahun 1948 saat berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Soekarno menilai Budi Utomo merupakan awal dari kesadaran kebangsaan Indonesia.
Meskipun fokus awal organisasi ini adalah pada bidang kebudayaan dan anggotanya berasal dari kalangan priai, semangat perjuangan yang diusung memberikan pengaruh luas di kalangan masyarakat pribumi. Budi Utomo menandai peralihan strategi perjuangan bangsa dari bersifat kedaerahan menjadi perjuangan nasional yang terorganisasi. Kemudian, sebagai penerus bangsa, apakah hanya sekedar memperingati kebangkitan nasional? Jawabannya tentu tidak, karena kita harus terus memperjuangkan dan meneruskan cita-cita Budi Utomo. Para penerus bangsa mesti mengimplementasikan nilai-nilai kebangkitan nasional dalam kehidupan sehari-hari, seperti membangun semangat persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Selain itu, kita semua dapat belajar dari sejarah, meningkatkan kualitas diri, dan menjadi agen perubahan yang berintegritas. Sebagai anak bangsa, memaknai kebangkitan nasional penting untuk terus menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan semangat juang. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, hingga berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Kebangkitan nasional bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga merupakan panggilan untuk terus membangun bangsa. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, atau meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kebangkitan nasional juga merupakan momentum untuk menghargai dan mengembangkan budaya nasional. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari sejarah bangsa, melestarikan bahasa daerah, atau mengembangkan karya seni dan budaya lokal. Kebangkitan nasional mengajarkan pentingnya untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi yang memadai guna menghadapi tantangan masa depan. Ini bisa dilakukan dengan terus belajar, meningkatkan kualitas pendidikan, atau mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan. Kebangkitan nasional mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini bisa dilakukan dengan menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan antar masyarakat, atau menghindari perpecahan dan percekcokan. Dengan menjalankan berbagai langkah, diharapkan semangat kebangkitan nasional dapat terus hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus membangun bangsa menjadi lebih maju dan sejahtera.